Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang daya saing, strategi, dan produktivitas. Saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu daya saing. Secara umum didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu industri untuk menunjukkan keunggulan dalam hal tertentu. Yang pertama, daya saing, antara lain keunikan produk, kualitas produk, dan harga bersaing. Inovasi produk. Secara umum, inovasi produk diartikan sebagai suatu terobosan yang berhubungan dengan produk-produk baru seperti kualitas produk, varian produk, gaya dan desain produk, dan indikator inovasi produk. Mengapa perusahaan sering gagal? Salah satunya adalah menghasilkan strategi operasi yang selalu diabaikan. Yang kedua, terlalu menekankan pada kinerja keuangan jangka pendek. Selanjutnya adalah strategi. Strategi merupakan suatu pendekatan yang semua berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, serta eksekusi dalam aktivitas yang memiliki kurun waktu tertentu. Strategi yang baik ada pada koordinasi dalam tim kerja, mempunyai tema, serta melakukan identifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip pelaksanaan gagasan yang rasional, efisien dalam melakukan pendanaan, serta mempunyai cara untuk mencapai sebuah tujuan yang efektif dan efisien. Strategi mempunyai perbedaan dalam taktik yang dimilikinya, ruang lingkup lebih sempit, serta waktu yang dimiliki lebih singkat. Meskipun secara umum orang sering mencampur adukan kedua kata itu. Selanjutnya ada tingkat-tingkat strategi. Yang pertama, enterprise strategi, yaitu strategi ini berkaitan dengan respon masyarakat. Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Yang kedua, corporate strategi. Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut grand strategi yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi. Selanjutnya ada business strategi. Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran di tengah masyarakat, bagaimana menempatkan organisasi di hati para penguasa, para pengusaha, serta para investor, dan sebagainya. Yang terakhir ada fungsional strategi. Strategi ini merupakan strategi pendukung untuk menunjang suksesnya strategi lain. Persaingan yang memunculkan daya saing pasar erat kaitannya dengan pemahaman mekanisme pasar atau standar dan benchmarking. Saking ketatnya persaingan di zaman sekarang untuk mendapatkan kemenangan pasar sangatlah tidak mudah. Apabila perusahaan tidak peka akan permintaan dan kebutuhan, maka akan dengan sendirinya perusahaan tersebut tersisih. Esensi manajemen strategi dalam pengembangan daya saing dapat bersifat laba dan nirlaba. Peningkatan daya saing sangat dipengaruhi oleh aspek kreativitas, kapasitas teknologi yang digunakan, jangkauan pemasaran yang dicapai. Hal itu dapat diwujudkan dengan ditampilkannya produk, produktivitas yang tinggi, dan pengalaman yang baik. Kecepatan dan ketepatan penyampaian produk mampu menciptakan nilai lebih. Evaluasi dan pengendalian manajemen strategi menunjukkan pentingnya pengukuran dan intensif kinerja organisasi. Proses itu memastikan organisasi ini dapat mencapai apa yang telah ditetapkan untuk diraih. Materi selanjutnya adalah produktivitas. Menurut Heiser and Render, produktivitas adalah perbandingan antara output atau barang dan jasa dibagi dengan input atau sumber daya. Menurut Giselian Brown, produktivitas adalah salah satu bentuk produksi atau output yang dihasilkan dalam satu kesatuan untuk input. Secara umum, produktivitas sering diartikan sebagai ukuran yang ditentukan untuk mengetahui seberapa baik kualitas sumber daya yang dimiliki, serta dimanfaatkan guna mendapatkan hasil yang lebih optimal. Pengukuran produktivitas. Rasio produktivitas digunakan untuk perencanaan kebutuhan tenaga kerja, penjadwalan peralatan, serta analisis keuangan. Sebenarnya secara teknis, produktivitas merupakan suatu perbandingan antara output dengan input dengan formula produktivitas sebagai berikut. Produktivitas sama dengan output per input. Metode perhitungan pengukuran produktivitas melalui pendekatan rasio output dan input dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah produktivitas parsial atau partial productivity.
Dengan caranya adalah produktivitas bahan baku sama dengan output atau keluaran dibagi dengan input bahan baku seperti labor atau tenaga kerja, machine atau mesin, capital atau modal, serta energy atau energi. Yang kedua ada produktivitas multifaktor atau multifactor productivity. Dengan caranya adalah produktivitas multifaktor sama dengan output dibagi dengan penambahan beberapa masukan seperti labor plus machine atau labor plus capital plus energy. Yang ketiga ada produktivitas total atau total factor productivity. Di sini ada dua cara. Yang pertama adalah produktivitas total sama dengan total keseluruhan produk yang diproduksi dibagi dengan penambahan semua bahan yang digunakan untuk memproduksi seperti tenaga kerja, bahan baku, energi, dan modal. Atau menggunakan cara yang kedua, dengan penambahan antara penjualan serta persediaan lalu dibagi dengan tenaga kerja, bahan baku, penyusutan, serta investasi. Di sini ada contoh perhitungan produktivitas parsial. Diketahui diproduksi sebanyak 7.040 unit dengan biaya tenaga kerja sebesar $1.000, biaya material sebesar $520, serta biaya overhead sebesar $2.000. Di sini caranya. Multifactor productivity sama dengan output dibagi dengan biaya tenaga kerja ditambah dengan biaya material ditambah dengan biaya overhead. MVP sama dengan 7.040 unit dibagi dengan $1.000 ditambah $520 ditambah $2.000. Maka akan dihasilkan produktivitas multifaktor sebanyak 2 unit per dolar. Cukup di sini presentasi kami hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.